dan perisainya diambil dari Kuningan. Alexander Agung, Iskandar Agung, Raja Kerajaan Masedonia Yunani, anak Kaisar Philip II. Itulah penguasa Yunani. Umur 20 tahun naik tahta, umur 32 tahun meninggal. 12 tahun dia berkuasa, 1/8 muka bumi dia sikat. Ini orang gila perang. Itu pakai Kuningan. Kalau ditanya lagi, ini raja siapa sih? Raja ini adalah raja kedua di muka bumi yang tidak pernah kalah perang. Yang pertama Daud bin Isai, yang kedua adalah Alexander Agung. Waktu dia sudah jaya, penuh dengan kekuasaan bersama teman-temannya, hobinya cuma satu, mabok. Satu malam dia minum miras oplosan. Nah kira-kira gitulah. Dia jatuh sakit dan panas demam tinggi sekali, dia terkapar dan tahu gak bakal hidup lagi. Dan dia ditanya sama teman-teman jenderal-jenderalnya, Alexander, siapa penggantimu nanti kalau engkau meninggal? Salah jawab toh, ngawur jawabannya. Siapa yang terkuat, dialah penggantiku. Meninggal. Begitu meninggal, belum dingin tuh mayat. Jenderal teman-temannya saling pandang, cabut pedang semua. Langsung main pedang-pedangan di depan, di atas mayat. Akhirnya mereka sepakat untuk mereka membagi saja tanah itu menjadi 4. Utara, selatan, timur, barat. Yang ke utara, Seleukos mendirikan Suriah, Syria sekarang. Makanya tolong ngerti, kenapa orang Suriah mukanya bule kan? Dunia Yunani. Mesir, yang pergi ke Mesir ke selatan namanya Ptolemy, Mesir. Raja Mesir, Raja Selatan itu Mesir. Raja Utara itu adalah Suriah, Syria. Ptolemy itu masuk berkuasa 300-400 tahun di Mesir. Lihat orang Mesir. Hitam, ikal, hidungnya mancung, matanya biru. Kenapa? Yunani pernah ada di sana dinasinya 300-400 tahun. Sebuah contoh saja, gampang. Logika ya. Masih dengar nama Cleopatra? Orang Mesir toh? Yang rambutnya poni, hitam, bondingan, cetok papaan. Itu, yang makannya cilok itu loh. Oke. Dia mah aja. Bapak Ibu, saya mau tanya. Anda pernah dengar bahwa Cleopatra cantik? Ya. Saya mau tanya, dari mana Anda tahu dia cantik? Yang foto? Hollywood? Saya beritahu, dia pasti super cantik. Pasti. Kenapa? Pacarnya itu loh, yang pertama, Julius Caesar. Yang kedua, Mark Antony, panglima perangnya Romawi. Pacar sama selingkuhannya aja, Kaisar Romawi sama panglima perang. Kalau nggak cantik, nggak mungkin. Oh kalau gitu, saya cantik Pak. Nggak ada hubungannya, saya ngomongin Cleopatra kok. Kok bisa cantik? Ini orang blasteran. Ada kandungan lokal, ada kandungan impor. Wajahnya, wajah bule. Kenapa? Yunani. Yang pergi ke barat itu adalah Kassander. Dia pegang Yunani, dia bunuh 2 anak Alexander. Dah. Yang pergi ke timur itu pergi namanya Lysimachus. Dia menguasai timur Turki. Lihat orang Turki? Pernah lihat Perdana Menteri ya? Muka bule itu? Ya. Agama boleh Muslim, mukanya bule. Karena apa? Sejarah mencatat dibagi 4. Pertanyaannya, kemana 4 ini hancur semuanya? Gampang, yang hancur adalah Romawi. Lihat ini gambarnya. 2 kaki. Kok bisa 2 kaki Pak? 2 kaki itu berarti Rom terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah etnik saja. Ini kakinya kena tanah. Kaki yang ini adalah Rom Barat, yang ini Rom Timur. Kita tahu bahwa Romawi pernah diserang sama kaum Muslim dan memindahkan ibu kotanya ke Konstantinopel atau Istanbul sekarang. Bapak Ibu, kalau Anda lihat Istanbul, itu adalah ibu kota Bizantium, Romawi Timur. Romawi ada 2 macam, Barat sama Bapak Ibu, Rom Barat itu mana? Bapak Ibu kalau saya ditanya, negara mana di muka bumi ini yang paling mirip dengan Romawi? Nggak usah banyak berdebat, Anda lihat saja bahwa gelar dari 12 sampai 15 kaisar Romawi terakhir, gelarnya Germanicus. So negara mana paling dekat sama Romawi?
Jerman. Yang kedua franc. Franc itu apa? Prancis, Swedia, Belanda, Inggris. Jadi yang namanya Rom Barat itu adalah Eropa Barat. Sedangkan Rom Timur itu adalah pergi ke timur. Turki, Rusia, Bulgaria, Romania, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Margatan. Semua ada di sana. Ini Romawi Timur, ini Romawi Barat. Oke? Jadi dunia itu terpecah dua. Rom Barat sama Rom Timur. Pertanyaan mudah saja. Siapa yang namanya hidupnya itu adalah tercampur? Alkitab berkata, kita sedang ada di sini hari ini. Nanti ada tanah liat bercampur dengan besi. Tapi bukan menjadi kekuatan. Campur karena perkawinan. Bapak Ibu, saya percaya Anda pernah mengerti bahwa Abraham itu punya istri 3. Don't try this at home. Yang pertama, Sarah. Anaknya bernama Ishak. Yang kedua adalah Hagar, anaknya Ismail. Tapi ingat, Abraham punya anak kandung itu 8. Dia punya istri ketiga namanya Ketura, anaknya 6. Total itu 8. Yang terkenal memang cuma 2. Ishak dengan Ismail. Tapi Tuhan berkata bahwa anak keturunanmu nanti akan jadi seperti bintang di laut dan pasir tepi laut. Maaf, bintang di langit dan pasir tepi laut. Bintang di laut maka lelep, saudara. Pendeta emang gitu ya. Saudara Tuhan, bintang di langit dan pasir tepi. Kalau saya mengatakan semua ini, tolong ngerti Anda gunakannya kulturnya, demografinya, geografinya itu pakai Timur Tengah dong. Yang namanya pasir tepi laut, tolong jangan samakan dengan pasir putih yang ada di Pulau Jawa. Yang namanya kata gunung, kata pasir, tolong bedakan. Yang namanya pasir di sana itu bercampur dengan tanah. 2 jenis keturunan dari Abraham. Yang pertama adalah pasir di tepi laut dan bintang di. Kalau Anda suruh milih, saya percaya Anda pasti milih yang bintang di langit. Oke lah, Alkitab memang bilang begitu. Nah, kita lihat sebentar sebuah film singkat. Berikan saja suaranya, sudah? Oke. According to research, in order for a culture to maintain itself for more than 25 years, there must be a fertility rate of 2.11 children per family. With anything less, the culture will decline. Historically, no culture has ever reversed a 1.9 fertility rate. A rate of 1.3, impossible to reverse, because it would take 80 to 100 years to correct itself, and there is no economic model that can sustain a culture during that time. In other words, if 2 sets of parents each have 1 child, there are half as many children as parents. If those children have 1 child, then there are 1/4 as many grandchildren as grandparents. If only 1 million babies are born in 2006, it's hard to have 2 million adults enter the workforce in 2026. As the population shrinks, so does the culture. As of 2007, the fertility rate in France was 1.8, England 1.6, Greece 1.3, Germany 1.3, Italy 1.2, Spain 1.1. Across the entire European Union of 31 countries, the fertility is a mere 1.38. Historical research tells us these numbers are impossible to reverse. In a matter of years, Europe as we know it will cease to exist. Yet the population of Europe is not declining. Why? Immigration. Islamic immigration. Of all population growth in Europe since 1990, 90% has been Islamic immigration. France, 1.8 children per family. Muslims, 8.1. In southern France, traditionally one of the most populated church regions in the world, there are now more mosques than churches. 30% of children ages 20 and younger are Islamic. In the larger cities such as Nice, Marseille, and Paris, that number has grown to 45%. By 2027,
1 in 5 Frenchmen will be Muslim. In just 39 years, France will be an Islamic republic. In the last 30 years, the Muslim population of Great Britain rose from 82,000 to 2.5 million, a 30-fold increase. There are over 1,000 mosques, many of them former churches. In the Netherlands, 50% of all newborns are Muslim, and in only 15 years, half of the population of the Netherlands will be Muslim. In Russia, there are over 23 million Muslims. That's 1 out of 5 Russians. 40% of the entire Russian army will be Islamic in just a few short years. Currently in Belgium, 25% of the population and 50% of all newborns are Muslim. The government of Belgium has stated 1/3 of all European children will be born to Muslim families by 2025, just 17 years away. The German government, the first to talk about this publicly, recently released a statement saying, "The fall in the German population can no longer be stopped. Its downward spiral is no longer reversible. It will be a Muslim state by the year 2050. Muammar al-Gaddafi of Libya said, "There are signs that Allah will grant victory to Islam in Europe, without swords, without guns, without conquest. We don't need terrorists. We don't need homicide bombers. The 50+ million Muslims in Europe will turn it into a Muslim continent within a few decades." There are currently 52 million Muslims in Europe. The German government said that number is expected to double in the next 20 years to 104 million. Closer to home, the numbers tell a similar story. Right now, Canada's fertility rate is 1.6, nearly a full point below what is required to sustain a culture. And Islam is now the fastest growing religion. Between 2001 and 2006, Canada's population increased by 1.6 million, 1.2 of those immigration. In the United States, the current fertility rate of American citizens is 1.6. With the influx of the Latino nations, the rate increases to 2.11, the bare minimum required to sustain a culture. In 1970, there were 100,000 Muslims in America. Today, there are over 9 million. The world is changing. It's time to wake up. 3 years ago, a meeting of 24 Islamic organizations was held in Chicago. The transcripts of that meeting showed in detail their plans to evangelize America through journalism, politics, education, and more. They said, "We must prepare ourselves for the reality that in 30 years, there will be 50 million Muslims living in America. The world that we live in is not the world in which our children and grandchildren will live." The Catholic Church recently reported that Islam has just surpassed their membership numbers. Some studies show that at Islam's current rate of growth, in 5 to 7 years, it will be the dominant religion of the world. Oke. Kita sudah melihat ini, kita akan teruskan. Firman Tuhan berkata dengan jelas, besi tidak bersambut sama tanah, lihat. Alkitab bilang, kita teruskan, Daniel ke-44, bagus sekali. Tetapi pada zaman raja-raja, coba lihat baik-baik, yang paling atas itu adalah king. Nebukadnezar digantikan sama Belshazzar, kemudian ada Awil Merodak, semua. King, ganti king, ganti king, ganti king, king terus. Tetapi begitu sampai di kaki 2, kita melihat kings. Baca Daniel 2:44. Tetapi pada zaman kings, raja-raja. Jadi kaki itu isinya raja-raja. Allah semesta langit akan mendirikan sebuah kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan berada di level kerajaan bangsa lain. Kerajaan itu meremukkan segala kerajaan, menghabisinya, tapi kerajaan itu sendiri akan tetap selama-lamanya.
Roma begitu kuat, meremukkan semuanya. 45. Tepat seperti Tuhan kulihat, tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan. Tolong mengerti. Nanti tiba-tiba ada sebuah gunung besar. Ini kita nih kalau gambar gunung zaman dulu kan jelas toh. Garis 2 segitiga, tengahnya bulat. Kasih awan, kasih burung, kasih jalan raya. Jangan lupa sawah dong. Iya ya. Ya, ini kasih sangat tidak kreatif gitu. Kalau saya bilang gunung, tolong mikirnya jangan gunung di Indonesia. Gunung Indonesia itu warnanya hijau dan biru. Apa arti hijau dan biru? Itu karena tumbuhannya lebat penuh dengan semua pepohonan. Yang namanya gunung di Timur Tengah itu bentuknya batu. Tiba-tiba ada sebuah gunung batu yang sangat besar, terungkit lepas sebuah batu. Tanpa perbuatan tangan manusia. Tiba-tiba batu ini berjalan dan menghantam. Duar sini. Pertanyaannya, ini barang apa? Gunung dan batu itu? Jawabannya mudah sekali. Kita buka firman Tuhan di kitab Lukas ke-21. Lukas ke-21 ayat ke-25. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang. Di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru gelora laut. Saya mau tanya, bingung menghadapi deru gelora laut. Ini kalau orang Indonesia dengar begini, ingatnya adalah Anyer, Kute, Legian, sama Sanur. Deru gelora laut yang bikin orang sampai bingung dan takut, kira-kira itu peristiwa apa? Tsunami. 26. Orang mati ketakutan karena cemas. Jadi ada orang cemas sampai mati ketakutan. Itu pasti karena saking stresnya kena stroke. Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi. Berhubung dengan apa yang menimpa bumi. Bapak Ibu. Malapetaka itu ada dua macam. Yang pertama dari bumi dan ke bumi. Yang dari bumi misalnya adalah longsor, banjir, gunung meletus, tsunami, gempa. Itu adalah yang dari bumi. Kalau yang ke bumi apa kira-kira? Meteor, yes. Alkitab berkata, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Kuasa langit itu apa? Semua yang ada di langit akan goncang dan jatuh. Dang, jatuh. Habis. Jadi Anda sudah tahu kira-kira ini bumi akan habis pakai apa? Sampai sini oke? Oke. Bapak Ibu, kita teruskan sebentar. Ini masuk rontok. Semua rontok. Chapter 8 Wahyu. Bapak Ibu, saya akan ulang kembali dengan cepat saja. Ada 7 meterai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kita sudah baca di firman Tuhan, meterai ke-7 itu isinya adalah 7 sangkakala. Kita juga sudah baca bahwa sangkakala ke-7 isinya 7 cawan, benar gak? Iya saja sudahlah, pasti benar. Oke. Nah, ini yang menarik. Ini kalau dijumlahkan semua, total ada 19 malapetaka. Bapak Ibu, ini yang saya mau cerita. Saya tidak akan bahas, jangan tanyakan dari sebuah pertanyaan nanti di kertas, menghabiskan waktu saja saya akan jawab. Pak, kita sekarang ada yang sebelahnya mana Pak? Kita sekarang di mana nih Pak? Saya nggak tahu. Malam ini pokoknya saya hanya mau membahas yang ini. Jadi rapture di mana Pak? Setelah ini apa setelah ini? Bapak Ibu, tahu tak baik-baik. Malam ini saya mau jelaskan yang ini saja. Nah, gitu. Jadi andai kata Anda ketinggalan, Anda sudah tahu bencana apa yang akan terjadi. Tolong mengerti, yang namanya meterai, sangkala, dan cawan ini nggak begini ya. Misalnya nih, sangkala pertama ya, deng, terus nunggu, krik, 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 deng, 2, nunggu lagi, krik, 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 enggak ya. Ini, deng, 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 dendeng, jadi, diam aja. Ini arti gini,
Tolong ngerti, kejadian untuk semua makhluk ini tidak satu persatu dan dalam jangka waktu yang lama. Enggak. Ini hantamnya. Gitu. Kita buktikan sebentar. Kita buka sebentar yuk, kita Wahyu. Mbak Niko meminta kita banyak membaca kitab Wahyu. Dan hal yang menarik saya temukan di kitab Wahyu. Wow. Jangan sampai ketinggalan. Bapak Ibu model kayak ada sama saya, itu gak cocok buat ketinggalan. Gak ada yang amin. Model kayak ada saya gak cocok buat ketinggalan. Tolong ngerti. Rasul-rasul dipedang, ditombak, dibunuh, dipecah, disalib terbalik. Itu aniaya para rasul. Mereka tahan kenapa? Karena cinta Yesus. Tolong mengerti, apa aniaya zaman sekarang? Handphone lobet, gak ada listrik. Wifi mati, listrik mati, tidur gak pakai AC. Kan itu aniaya toh. Model kayak kita sudahlah, kita gak cocok buat ketinggalan. Belagak kuat, saya mau ketinggalan. Aduh. Kena jarum. Waduh Tuhan, peperangan rohani. Ya ampun, kena jarum loh. Tuh rasul kalau ngeliat dari atas geleng-geleng kepala. Sampai sini bisa ya? Oke. Tapi yang baik. Saya mau ceritakan bahwa sangkala pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu semuanya adalah meteor. Kita lihat. Wahyu 8 ayat ke-6. Ketujuh malaikat menegang tujuh sangkakala dan bersiap-siap meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, terjadilah hujan es dan api. Hujan es itu balok gede pakai api, itu belerang artinya. Bercampur darah, merah api, semua dilempar ke bumi. Akibatnya bumi sepertiga pohon, hangus rumputan hijau, mati semuanya. Saya mau tanya, ini barang apa? Meteor. Berasa nggak meteor sekarang sering masuk di muka bumi? Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, sudah ratusan meteor masuk ke bumi. Tapi yang menarik adalah, terakhir Indonesia adalah Bengkulu. Kira-kira April sampai Juni tahun kemarin. Yang menarik adalah meteor besar yang datang ke muka bumi, yang begitu lewat, kaca bisa pecah, itu paling banyak di Rusia sama di Kanada. Anda bisa lihat Siberia, Buritia, ada di sana semua. Yang menarik entah kenapa, meteor kalau masuk, jatuhnya di tempat yang kosong, Kanada dan Rusia. Bukan Purnawarman, bukan Taman Kopo Indah, Soreang. Saudara Tuhan, ini luar biasa. Teruskan ayat kedua, ayat 8. Malaikat kedua meniup sangkalanya, dan sesuatu seperti gunung besar menyala oleh api lempar ke laut. Apa ini? Seperti, kalau saya bilang gunung pasti batu. Gede seperti api kemudian menyala masuk ke laut. Sepertiga laut jadi darah, sepertiga makhluk yang bernyawa dalam laut binasa, dan semua kapal sepertiganya rontok semuanya. Saya mau tanya, barang apa itu? Meteor ya? 10. Malaikat ketiga meniup sangkalanya, jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Apa itu? Meteor. Menyala seperti obor, menimpa sepertiga sungai dan mata air. Nama bintang itu Absinthus. Sepertiga semua air jadi absinthus, banyak orang mati karena air itu sudah menjadi pahit. Bukan pahit, tercemar. Mungkin dengan campuran-campuran alam semesta radioaktif, saya nggak tahu. Tercemar, orang nggak bisa konsumsi air lagi. Karena apa? Bintang ini membawa pencemaran besar. 12. Malaikat yang keempat meniup sangkalanya, terpukullah sepertiga matahari, sepertiga dari bulan, sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap. Sepertiga dari siang hari tidak terang, demikian juga malam hari. Saya mau tanya, ini batu nggak cuma nimpa bumi, nimpa matahari, bulan, dan bintang. Kalau saya bilang bintang, itu bisa juga planet pada zaman sekarang. Kenapa? Karena zaman dulu orang nggak bisa membedakan planet dan bintang. Saya mau tanya, benda apa ini kira-kira? Luar biasa. 1, 2, 3, 4, apa tadi? Meteor. Saya mau ngomong yang kelima. Ini akan jadi menarik sekali malam ini. Anda bisa ngikuti semua ya? Gak kecepatan toh? Nanti beli apa? Saya nggak tahu beli atau ambil rekamannya. Atur saja ya. Ada di bawah. Bapak Ibu, ini sebuah tempat. Anda kalau, kan handphone ada kuota semua kan? Ada pulsa semua. Oke, jangan banyak nonton Ipin Upin. Nah itu jadi ketiklah beberapa hal di YouTube.
Nanti di rumah ketik ya. Ada berapa tempat di muka bumi ini, entah bagaimana, deep underground military basis. Basis militer jauh di bawah bumi. Ketik. Ini ada 8 tingkat ke bawah. Ini adalah tempat-tempat penelitian. Lab. Di bawah tanah. Teruskan. Kita lihat sebentar sangka kelima. Wahyu 9. Malaikat yang kelima meniup sangkalanya, aku melihat sebuah bintang jatuh dari langit ke atas bumi. Apa ini? Meteor. Kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Ini kalau kita baca ini sudah kayak bicara apa dongeng nih. Maka dibukanya pintu lubang jurang maut, naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap tanur besar, matahari akan jadi gelap oleh asap itu. Dan dari asap itu berkeluarlah belalang-belalang ke atas bumi. Kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kalajengking di bumi. Kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput bumi di bumi atau tumbuhan ataupun pohon. Hanya manusia saja yang tidak pakai meterai Allah di dahinya. Masalahnya mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, hanya untuk menyiksa mereka berapa lama? 5 bulan. Kita bersama saya 5 bulan. Ini kalau baca ini sudah kayak dongeng. Ini apa? Berita apa sih kayak gini? Ada sebuah bintang jatuh dari langit ke bumi. Kepada bintang itu diberikan anak kunci lubang jurang maut. Ini teh bintang pemanusia. Teing. Meteor pertama, jeder. Yang kedua, jeder lagi. Gitu ya. Masuk. Masuk. Ini kalau masuk semua, kayak begini endingnya. Sampai sini, ini masuk semua nih. Bapak Ibu. Yang kelima. Tadi udah pesawat berapa? 1, 2, 3, 4. Baik-baik. Akan ada meteor masuk. Ya, masuk. Harusnya pakai warna merah ya, biar lebih mengerikan. Iya toh, harus merah toh. Oh, ya toh. Siu, masuknya sini. Dar. Saya takut nggak bisa tidur Pak, nggak bisa tidur berdoa. Gitu. Duar, begitu masuk ancur ini, Alkitab bilang akan keluar makhluk-makhluk seperti Anda boleh ketawa, sebentar dulu, nanti dulu. Saya baca juga, saya pikir ini aneh banget nih. Saya pikir ini dulu adalah merupakan seperti sebuah, ini. Lihat. Dulu saya pikir juga begitu, sama. Nggak ngerti baca ini. Tapi Tuhan baik loh, menjelang akhir zaman akan dibuka banyak hal. Ketik ini saja nanti ya. Ini begitu dibuka, jeder hancur. Lalu keluarlah dari tempat yang lain. Saya mau tanya, Anda kan orang tua nih, Bapak Ibu punya anak. Kalau misalnya ada wajib militer dan ada perang betulan, Anda rela nggak anak Anda suruh perang? Ya, kalau tentara kan dilatih. Kalau orang awam suruh perang, rela. Perang adalah peristiwa yang membuat orang tua punya hati patah dan hancur. Kenapa? Anak bisa pergi nggak pulang loh. Ada yang istrinya seorang aparat dan suami Anda pergi untuk berperang, saya tahu rasanya. Seperti itu. Orang tua yang pernah cerita depan saya sampai nangis. Dia antara rela, antara enggak, air matanya ngalir. Bapak Ibu, cara terbaik sekarang adalah untuk perang, jangan pakai manusia. Di tempat itu sedang dibuat cloning manusia dengan hewan. Apa tujuannya? Supaya nanti kalau perang, pakai mereka. Dan mereka itu bukan binatang dan bukan manusia. Sehingga hukum kalau dia membunuh manusia, nggak ada hukumnya. Aneh ya? Iya. Di bawah bumi, dar meledak. Oke, sebelum sampai ke sana, saya mau cerita ini sebentar.
Rasanya mustahil loh Bapak Ibu. Rasanya mustahil. Karena apa mustahil? Karena begini. Bumi ini kan ada kubah yang namanya atmosfer. Sehingga kalau ada batu meteor masuk ke bumi akan tergerus dengan atmosfer sampai di bumi tinggal abu kan. Minimal tinggal kecil, nggak mempengaruhi muka bumi. Tapi kok bisa dalam sangkakala nanti akan terjadi yang namanya batu-batu meteor bertubi-tubi deng masuk ke bumi. Kok bisa? Jawabannya mudah saja. Kemungkinan satu, atmosfer kita menipis, which is sangat aneh sekali. Yang kedua, jangan-jangan ada yang salah dengan atmosfer kita. Sebuah pertanyaan, cerita bahwa bumi akan habis dengan meteor, saya mau tanya, yang tahu begini apa cuma orang Kristen? Ilmuwan tahu nggak? Mereka sedang menyiapkan sesuatu hal untuk menghalangi, mencegah, menghindari serangan meteor dari alam. Bagaimana caranya? Mereka sudah ketemu cara terbaik adalah Anda pernah nonton film Armageddon di mana Bruce Willis tembakin planet batu pakai tembakan? Anda jangan ketahui film Hollywood itu adalah pesan terselubung. Mereka tahu cara terbaik adalah menggunakan nuklir. Jadi nuklir dikumpulkan, semua ilmuwan dikumpulkan untuk membuat sebuah tenaga besar alat untuk menembak batu yang masuk sehingga sebelum masuk ditembak dulu pecah aman. Cara ini dikumpulkan dengan memasukkan seluruh ahli nuklir semuka bumi berkumpul dalam sebuah proyek. Tempatnya di sini. Dan dibangun menjadi sebuah tempat yang begitu indah dalam sebuah nama Dewan di Eropa khusus untuk research nuklir. Pesertanya seluruh ilmuwan di seluruh negara di muka bumi. Proyek bersama Unity. 3 yang tidak bergabung. Mayoritas negara Arab. Maaf, mayoritas negara Afrika. Bukan Arab, Afrika. Kenapa? Perang terus gak sempat berpikir. Mau pusing hidup ini, berantem rumah tangga terus. Nah, itu tuh. Saya percaya ada baik semua, amin. Sepi-sepi saja. 2. Mayoritas negara Afrika tidak ikut. Kedua, minoritas negara-negara Asia tidak ikut. Karena memang gak ada kemampuan. Loh memang karena negara baik yang komunis kan, yang tidak ikut karena memang ngapain ikut begituan. Negara yang kaya ikut, China ikut pasti, Jepang ikut, Singapura ikut. Ketiga, Indonesia nggak ikut. Oh, kita mah pokoknya nggak mau gitu nggak mau, kita mah pokoknya berdoa. Ya. Beneran loh Bapak Ibu, ini bener. Dunia akan tahu kekuatan doa. Ini saatnya, semua dikumpulkan. Lokasinya di situ. Yang telah saya benerin itu, lokasinya. Itu dekat sebuah danau Jenewa antara Prancis dan Swiss. Ini lokasinya, ada beberapa proyek di sana. Yang kita mau kasih perhatian adalah yang ada di bagian barat daya, yang LHG itu. Lokasi di situ. Nah, sudah? Bapak Ibu, coba lihat sebentar. Proyek ini membuat apa sih? Ini logonya. Dan bilangannya adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Ini adalah bentuk dari panggungnya Madonna waktu dia memberikan lagu dalam acara Grammy Award 2013. Panggungnya begini. Apa tujuannya? Supaya orang sadar. Inilah penyelamat dunia. Ngerti toh? Ini saling baca juga langsung tahu ini. Logonya ini. Ini gedungnya. Besar. Dan ini gedungnya dari luar. Dan gedung ini punya maskot. Yang menyumbang adalah dari India. Disumbanglah kepada gedung ini. Ini Expo Building. Di pinggir jalan ini. Gede sekali bisa dilihat. Anda yang pernah sana mampir silahkan. Gede sekali. Ya tuh. Dan ini kalau dibuka. Itu ada 666 tuh muter. Oke. Nih gedungnya. Buka-bukaan pinggir jalan. Supaya dunia tahu kata mereka. Bahwa yang menyelamatkan dunia ini adalah kelompok ini. Kita baca sebentar Wahyu 9 ayat ke-11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, namanya dalam bahasa Ibrani Abaddon dan dalam bahasa Yunani ialah Apoleon. Bapak Ibu, yang namanya bahasa Ibrani Abaddon, bahasa Yunani Apoleon, saya cari hampir 3,5 tahun. Mana ada dewa Ibrani bernama Abaddon? Saya cari dewa Yunani nama Apoleon, kagak ada juga. Saya pusing, ini bahasanya yang benar yang mana di Alkitab. Puter. Ternyata kata Apoleon dan Abaddon dalam bahasa Inggris artinya destroyer, bahasa kita penghancur.
Di muka bumi ini ternyata ada satu dewa yang diyakini sebagai dewa penghancur, yaitu adalah ini. Kebetulan atau coincidence atau memang ini sudah pas atau mungkin cocok, ternyata India menghadiahkan patung ini sebagai logo untuk proyek ini. Logo ini dewa penghancur. Ditaruh di depan tempat ini. Kita lihat alatnya sebentar. Ini adalah ruangan tempat mereka mengadakan pemeriksaannya. Bapak Ibu, terima kasih kepada foto-foto yang sudah dibuat dan di foto ini. Anda harus tahu bahwa yang membuat foto ini atau memfoto-foto ini orangnya mungkin sudah nggak ada. Membocorkan sebuah rahasia sebelum boleh diketahui, hukuman cuma satu, mati. Tapi foto ini sekarang sudah beredar penuh, jadi aman. Oke. Oh iya. Kan Anda masih tahu yang saya pernah cerita soal Olimpiade waktu itu? Ya. Itu kan yang memfoto, yang membongkar itu anak mahasiswa. Dalam kondisi sehat. Jam 9 pagi tiba-tiba meninggal. Kenapa? Bunuh diri. Diancam. Mau Anda atau keluarga Anda? Ini alatnya. Large Hadron Collider. Saya percaya Anda mungkin pernah menonton film Spider-Man kedua, di mana musuhnya adalah Doc Ock yang tentakel. Oke, meninggalnya bagaimana? Dia kesedot dengan sebuah mesin antimateri. Sedot kan? Semua kesedot. Nah, jenis mesin itulah ini. Dia sedang membuat mesin itu. Jadi itu adalah proyek film itu adalah membuat mesin ini. Ini mesinnya. Jadi mesin ini bisa menembakkan nuklir yang begitu besar. Apa tujuannya? Yang menarik adalah tujuannya untuk membuka yang namanya atmosfer. Jadi ini bumi. Ada ini. Ini alatnya. Ini dibuka. Saya percaya anak muda mungkin pernah menonton yang namanya The Avenger. Thor. Yang kalau pulang lewat portal. Jalan terbuka. Portal begini. Tutup. Periksa, buka. Jadi tembak dibuka. Portal. Dibuka. Des ke atas, tembak. Setelah tembak, nih, nuklir, gede sekali tembak, kebuka. Pak, ditembak meteornya. Bukan, teknologinya aneh sekali. Begitu dibuka, nanti setelah itu disedot. Des, dibuka, tarik, seret, sedot. Nah, ini kan ada batu kan di sini. Dan batu ini memang sebetulnya lewat-lewat saja gitu. Nah, bumi kan ini punya ini medan magnet. Jadi kalau dia lewat, dia bisa ke sana. Ini begitu dibuka, ini bahaya sekali. Kenapa? Begitu dibuka, yang dekat-dekat sini, otomatis bisa masuk. Dan sengaja memang. Daripada tiba-tiba masuk segede gitu, masuk sini kan bahaya. Dibuka sekalian. Tujuannya apa? Supaya tidak ada meteor, asteroid yang bisa masuk ke bumi. Jadi dibuka, dia jalan, dia ketarik masuk. Setelah masuk, dia dibuang di galaksi lain. Mantap ya teknologinya. Sedot. Buka, ke atas dibuka. Setelah dibuka, tekniknya adalah setelah dibuka, disedot. Buka semua. Disedot, dibuang. Lihat pola gambarnya, bentuk trompet tuh. Kita lagi bahas sangkakala dari tadi. Entah mereka baca, entah Tuhan sudah bicara, wahyu sudah bicara di tahun abad pertama. Nanti akan ada bentuk yang namanya sangkakala untuk membuang batu. Tekniknya begini, gampangnya begini. Ini adalah penjaga bumi. Batunya masuk, terus dibuang di galaksi lain. Dengan demikian, bumi akan aman senantiasa. Masuk batunya, dibuang. Masuk batu, dibuang. Gak bakal sampai sini.